Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Atala Putri Karina dengan NPM 191063108871 dari kelas 4A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya akan menjelaskan tentang observasi pembelajaran menulis surat undangan tidak resmi pada siswa kelas 5 SD Negeri Mustika Jaya 6 Bekasi. Pembelajaran menulis di sekolah belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas menurut Dewi 2007. Persoalan yang dihadapi berupa tidak menariknya metode, kurangnya alokasi waktu, dan orientasi pembelajaran pada materi. Menurut Ina, 2007 mengungkapkan hal senada, pembelajaran menulis masih kurang efektif karena guru belum menekankan pada penguasaan materi, bukan kemampuan berbahasa. Kondisi ini menyebabkan siswa malas, tidak berminat, dan tidak memiliki motivasi mengikuti pelajaran menulis. Keterampilan menulis menuntut kemampuan yang kompleks. Penulisan sebuah karangan yang sederhana sekalipun menuntut kepada penulisnya kemampuan memahami apa yang hendak ditulis dan bagaimana cara menulisnya. Surat undangan tidak resmi. Undangan berasal dari kata undang dan mendapatkan akhiran an. Undang yakni artinya panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilahkan untuk hadir datang. Undangan ialah kata benda yang merujuk pada orang yang dipanggil atau diundang pada hari, waktu, tanggal, dan lokasi yang telah ditentukan dalam undangan tersebut. Komposisi dan bentuk surat tersebut harus semenarik mungkin. Isinya harus jelas dan tepat waktu, sehingga dapat mempersiapkan undangan. Dengan demikian, pada surat ini yakni sebuah surat pemberitahuan untuk pertemuan kegiatan atau acara, pada harapan bahwa penerima undangan dapat hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan. Dalam sebuah undangan tidak resmi, sebagai mewakili hanya satu orang yang mengundang, saya untuk mengatakannya dengan kata saya. Pada bagian terakhir atau bagian penutup, orang yang diundang sering mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah diundang. Tidak harus dilakukan atas undangan pribadi. Beberapa poin terpenting yang dimasukkan dalam surat tersebut ialah 1. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat dalam sebuah pelaksanaan begitu sangat penting sebagai dimasukkan dalam surat tersebut. Jika akan menentukan waktu dan tempat, harus dengan jelas. Diharapkan undangan akan tiba tepat waktu dan tidak akan dibingung. 2. Agenda. Surat ini biasanya berisi agenda yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Tujuannya ialah semoga para peserta dapat menyiapkan materi atau hal-hal lain yang dapat terkait dengan pertemuan tersebut. Bagian-bagian surat undangan. 1. Kepala surat. Di dalam kepala surat terdapat nama dalam badan usaha tersebut, alamat pada badan usaha, nomor telepon dalam usaha, nomor dari kotak pos, identitas atau keterangan lainnya, tanggal pembuatan surat, dan nomor alamat yang dapat ditujukan. 2. Isi surat. Terdapat salam pembuka, mempunyai sebuah alasan, terdapat hari dan tanggal, adanya sebuah waktu, terdapat suatu tempat atau lokasi, berikan acara. 3. Penutup atau kaki surat. Hasil observasi. Berdasarkan hasil pengamatan dalam proses pembelajaran menulis surat undangan di SD Negeri Mustika Jaya 6 Bekasi dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, guru menyampaikan informasi awal pembelajaran hari itu yaitu menulis surat undangan secara lisan. Guru tidak memanfaatkan media papan tulis untuk menuliskan judul pembelajaran hari itu yaitu menulis surat undangan. Penulisan judul pembelajaran yang terbaca secara jelas akan membantu siswa untuk lebih memusatkan perhatian pada pembelajaran. Dilihat dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, langkah guru tersebut belum mencerminkan langkah-langkah pelaksanaan RPP bagian awal. Guru tidak berbasa-basi mengenai keterkaitan materi hari itu dengan materi yang sebelumnya. Kegiatan membuka pelajaran yang dilakukan guru adalah usaha untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajari, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Dengan kata lain, kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suasana siap mental. Pada saat penyampaian materi pembelajaran surat undangan, guru hanya mengacu pada buku paket atau buku pegangan guru saja. Guru tidak menyediakan atau mengadopsi materi dari sumber-sumber lain.
sehingga materi yang disampaikan terkait dengan materi menulis surat undangan dengan kalimat efektif dan memperhatikan penggunaan ejaan terbatas. Hal ini mengakibatkan banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam praktiknya, sebab siswa masih kurang begitu memahami akan materi surat undangan secara rinci dan jelas. Guru tidak memberikan contoh yang cukup jelas kepada siswa terkait dengan pembelajaran menulis surat undangan dengan kalimat efektif dan memperhatikan penggunaan ejaan terbatas. Keberadaan media pembelajaran dalam suatu proses belajar mengajar adalah faktor penentu tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran haruslah ada dan digunakan dalam pembelajaran menulis surat undangan, supaya siswa tertarik mengikuti proses pembelajaran menulis surat undangan hingga akhir pelajaran. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya perhatian guru terhadap siswa selama proses pembelajaran. Apabila guru tidak begitu memperhatikan siswa, maka kondisi kelas akan gaduh atau ramai. Banyak siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru. Hambatan yang dihadapi dari faktor guru. 1. Guru masih kesulitan melakukan pemetaan terhadap kurikulum. 2. Guru kurang siap dalam pelaksanaan pembelajaran. 3. Guru dalam mengajar menggunakan metode pengajar dengan ceramah dan tugas. 4. Guru kurang memahami arti dan pentingnya tugas bagi siswa. 5. Guru tidak melaksanakan penilaian. Dari faktor siswa. 1. Siswa masih kurang aktif mengikuti proses pembelajaran menulis surat undangan. 2. Minat siswa masih kurang dalam mengikuti pembelajaran menulis surat undangan. 3. Siswa masih kesulitan menulis surat undangan dengan menggunakan ejaan yang benar. Dari faktor waktu, pembelajaran kurang panjang dan pembelajarannya jatuh pada jam siang hari, udara panas, dan siswa banyak yang lelah. Faktor waktu. Tindakan guru untuk mengatasi kurangnya konsentrasi adalah dengan memberikan penyegaran kepada siswa pada awal pembelajaran merupakan langkah yang baik. Tindakan penyegaran yang dilakukan guru dapat mengembalikan konsentrasi siswa. Tingkat konsentrasi siswa yang baik cenderung juga memberikan dampak yang positif terhadap hasil belajar siswa. Tindakan itu tentunya tidak dapat dilakukan terus-menerus, karena bagaimanapun siswa juga akan merasa jenuh bila setiap jam mata pelajaran bahasa Indonesia diminta untuk menyanyi terus. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan perubahan jadwal pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.